Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang lagi kita berjumpa di hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi hari Rabu 1 Maret 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Saat ini ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kuasailah kami, agar supaya apa yang kami baca dan kami renungkan itu dapat memberikan jalan, pedoman, dan pegangan bagi kami untuk kami melangkah pada hari yang baru ini. Hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Bersabdalah kami telah siap Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasal 41 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itulah pembacaan Alkitab. Marilah bersama-sama kita mendengarkan renungan harian ini dengan judul Pengkhianatan Sahabat Karib. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ada ungkapan anak muda sekarang yang hendak menunjukkan sikap kekerabatan, yakni teman, rasa saudara, bestie. Ungkapan-ungkapan ini menggambarkan hubungan yang sangat erat dan akrab, walaupun tidak terikat dengan hubungan darah atau saudara. Apakah karena satu kelas di sekolah, satu kompleks, atau seumuran, atau satu hobi, sehingga kemana-mana selalu bersama dalam susah maupun senang. Hubungan yang akrab ini ternyata tidak dinikmati oleh pemazmur. Ia merasa disisihkan, tidak ada lagi yang peduli dengannya. Teman-temannya dan penasehatnya telah melakukan apa yang jahat kepadanya. Pemazmur berdoa kepada Tuhan Allah agar menilik keberadaan hidup orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Pemazmur menyerahkan hal itu kepada Tuhan Allah. Dia yakin Tuhan Allah akan bertindak kepada mereka yang berbuat jahat kepadanya. Pemazmur selanjutnya berseru kepada Tuhan Allah bahwa sahabat karibnya, teman terdekatnya yang diharapkan dapat membantunya ketika mengalami pergumulan, bukannya menolong dia, malahan justru berkhianat atau menipu atau tidak setia kepadanya, menjauh daripadanya dan tidak lagi peduli. Hal yang sama juga yang dialami oleh Yesus Kristus. Sahabatnya dan muridnya yang dekat dengannya justru mengkhianatinya. Yudas Iskariot, salah seorang muridnya, rela menjual dia hanya seharga 30 keping perak.
Sungguh, pergumulan yang berat yang harus dijalani oleh Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman hari ini mengingat kita untuk menjauhkan diri dari sikap khianat. Belajarlah untuk setia mulai dari keluarga dan akan berdampak dalam kehidupan sesama manusia. Di dalamnya suami dan istri yang hidup harmonis, jangan tergoda dengan pil atau pria idaman lain atau wil wanita idaman lain. Tetapi bangunlah keluarga yang sehat dan harmonis. Jangan mengkhianati persahabatan, baik di lingkungan pelayanan sebagai pelayan khusus, di kolom, di jemaat, di masyarakat, dan di lembaga tempat kita bertugas dan mengabdi. Peliharalah kasih persaudaraan satu dengan yang lain, sehingga hidup ini akan terus dipakai oleh Tuhan Allah menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, sekarang dan selalu terus. Amin. Marilah bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat hidupkan. Saat ini, setelah kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami senantiasa dihindarkan dan dijauhkan dari saling berkhianat, saling menipu dan merugikan orang lain, tetapi dengan kasih setia Tuhan yang Tuhan Yesus telah anugerahkan kepada kami senantiasa berdamai, menerima kelebihan, kekurangan siapapun yang ada di sekeliling kami. Tolonglah ya Tuhan Allah Bapa, mampukan dan kuatkan kami apabila kami diperhadapkan dengan tantangan, rintangan dan cobaan-cobaan, godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan dan sesama manusia. Diberkatilah kami semua yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga. Diberkati siapapun Tuhan yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka, agar kesembuhan ilahi terjadi bagi mereka. Diberkati siapapun Tuhan yang setiap hari mengikuti ibadah renungan harian keluarga setiap hari dalam tugas tanggung jawab yang sedang mereka emban di bidang profesi masing-masing. Diberkati jemaat-Mu, Maranatha Paslatan Tomohon, bahkan tim multimedia, semua perangkat pelayanan gereja Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh harapan kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, dan kami akan melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki bagi kami sekalian. Inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Selalu ikuti channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share
agar lebih banyak orang bisa diselamatkan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekarang dan selalu terus. Shalom, damai di hati, Tuhan memberkati.